sekolah. Baiklah, Ibu ingin menanyakan kehadiran siswa. Apa semua teman-teman kalian sudah berhadir ke kelas? Baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar akidah akhlak. Silahkan kalian persiapkan buku tulis kalian, buku paket, dan alat-alat tulis. Ya, silahkan kalian persiapkan. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, siapa yang ingin memimpin doa ke depan kelas dipersilakan. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan menyebutkan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah: 1. Anak-anak dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan adab bertamu. Yang kedua, anak-anak dapat menyebutkan waktu yang dilarang untuk bertamu. Yang ketiga, anak-anak dapat menyebutkan adab-adab dalam bertamu. Dan yang keempat, anak-anak dapat menerapkan adab bertamu yang baik dan benar. Itulah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita tentang materi adab bertamu. Sekarang kita pelajaran bab 4 mengenai adab bertamu. Silahkan anak-anak buka buku paket kalian halaman 36. Ya, silahkan anak-anak buka buku paketnya. Nah, coba kalian perhatikan. Ada gambar. Gambar apa ini, Nak? Iya, gambar apa? Iya, gambar orang bertamu. Nah, sebelum memulai, Ibu ingin menanya, apa kalian pernah bertamu? Ya, siapa yang pernah? Silahkan angkat tangannya. Wah, semuanya pernah bertamu. Iya, berarti semua pernah melakukan kegiatan bertamu ya. Biasanya kemana kalian bertamu? Ya, Rizky kemana? Ke rumah teman. Kemana lagi? Iya, Aulia ke rumah tetangga. Iya. Kepada siapa lagi? Kepada nenek. Iya. Jadi kita dapat bertamu kepada siapa saja. Iya. Nah, sekarang sebelum Ibu jelaskan tentang adab-adab bertamu, mari kita mengetahui penjelasan apa itu bertamu. Bertamu adalah kegiatan bersilaturahmi yang sangat dianjurkan oleh agama Islam. Karena dengan bertamu kita banyak memperoleh manfaat. Nah, di antaranya dengan bertamu bisa menambah panjang umur. Dengan bertamu dapat menambah rezeki. Nah, sekarang bertamu menurut bahasa Arab dikenal dengan istilah atali aziyarati, yang artinya datang berkunjung. Nah, kalau menurut istilah bertamu artinya adalah berkunjung ke rumah sahabat, kerabat, ataupun orang lain untuk menjambung tali persaudaraan atau untuk suatu keperluan demi tercapainya kebersamaan. Baiklah anak-anak, setelah Ibu jelaskan tadi pengertian bertamu, sekarang akan Ibu jelaskan mengenai adab-adab dalam bertamu. Nah, sekarang Ibu tuliskan di papan tulis adab-adab dalam bertamu. Baiklah anak-anak, akan Ibu jelaskan mengenai adab bertamu yang dianjurkan dalam agama Islam. Mudah-mudahan nanti kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari.
Yang pertama, memastikan waktu yang tepat untuk bertamu. Jadi dalam bertamu kita harus bisa memilih waktu-waktu yang tepat yang dianjurkan sesuai ajaran Islam. Dan kita harus menghindari waktu yang terlarang untuk bertamu. Kemudian yang kedua, mengucapkan salam. Jadi pada saat kita bertamu, kita wajib mengucapkan salam karena di dalam ucapan salam itu mengandung doa. Doa yang bertamu mendoakan tuan rumah agar tuan rumah mendapat keselamatan, keberkahan dan rahmat dari Allah. Kemudian yang ketiga, meminta izin sebelum masuk rumah. Jadi sebelum masuk rumah seseorang, kita terlebih dahulu harus meminta izin kepada tuan rumah untuk masuk. Apabila kita sudah diizinkan, berarti kita boleh memasuki rumahnya. Yang keempat, berdiri tidak menghadap pintu rumah. Jadi pada saat kita ingin bertamu, jangan posisi kita menghadap pintu rumah. Hal ini dilakukan agar untuk menjaga pandangan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang kelima, bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari. Nah, jadi tuan rumah melayani tamu itu batasnya 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari berarti itu kerelaan tuan rumah untuk melayani tamunya, karena batas untuk melayani tamu adalah 3 hari. Yang keenam, kembali pulang apabila tuan rumah tidak mengizinkan. Jadi pada saat bertamu, kalau kita telah mengucapkan salam 3 kali, tidak ada jawaban dari tuan rumah, maka kita bisa kembali pulang. Atau pada saat bertamu, tuan rumah tidak mengizinkan kita untuk masuk, maka kita dapat kembali pulang dan bertamu lagi dengan memastikan waktu yang tepat agar tuan rumah merasa tidak terganggu. Yang ketujuh, tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Jadi pada saat kita bertamu, dipersilahkan tuan rumah masuk dan duduk di tempat yang disediakan. Maka kita harus menjaga pandangan kita agar tidak memandang dengan penuh kecurigaan. Misalnya kita memandang kamarnya, memandang tempat makannya, dan lain sebagainya dengan penuh kecurigaan dan rasa ingin tahu. Kemudian yang kedelapan, menjawab dengan nama yang jelas jika tuan rumah bertanya siapa. Nah, biasanya kita berkunjung ke rumah seseorang dan seseorang itu tidak mengenal siapa tamu yang datang. Maka kita menjawab pertanyaan tuan rumah siapa. Kita jawab dengan nama yang jelas. Kemudian yang kesembilan, memakan dan meminum hidangan yang disajikan oleh tuan rumah. Nah, pada saat bertamu, tuan rumah menyajikan hidangan atau makanan, maka kita mencicipi hidangan dan makanan yang disajikannya, karena itu merupakan rezeki yang diberikan Allah kepada kita lewat tuan rumah. Ya, demikian anak-anak adat-adat bertamu yang dianjurkan di dalam agama Islam. Anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai waktu yang terlarang untuk bertamu. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah An-Nur ayat ke-58. Baiklah, Ibu akan menyebutkan beberapa waktu yang dilarang menurut ajaran Islam dalam bertamu. Nah, anak-anak, berdasarkan dalil Quran Surah An-Nur tadi dapat kita simpulkan mengenai waktu yang dilarang untuk bertamu.
Yang pertama adalah sebelum sholat subuh. Jadi sebelum sholat subuh itu adalah waktu yang dilarang bagi kita untuk bertamu. Karena pada waktu itu tuan rumah mungkin saja masih belum bangun, belum mandi, belum siap rumahnya untuk menyambut tamu. Kemudian yang kedua, waktu tidur siang. Nah, pada waktu ini tuan rumah sedang istirahat atau mempersiapkan salat zuhurnya. Nah, jadi pada waktu ini kita dilarang atau tidak dianjurkan untuk bertamu. Kemudian yang ketiga, setelah salat isya. Nah, setelah salat isya ini berarti pada waktu malam hari, sudah larut malam. Nah, jadi pada waktu setelah salat isya ini adalah waktu tuan rumah untuk beristirahat, untuk tidur malam. Ya, demikianlah 3 waktu yang tidak dianjurkan bagi kita untuk bertamu. Baiklah anak-anak, demikianlah tadi penjelasan mengenai materi adab bertamu. Silahkan anak-anak ingin bertanya, apa ada hal-hal yang kurang jelas atau yang kurang dipahami mengenai materi adab bertamu? Silahkan kalian tanyakan. Sekarang ibu ingin tanya pada kalian tentang materi yang telah ibu sampaikan. Nah, dengarkan ya pertanyaan ibu. Siapa yang bisa menjelaskan arti adab bertamu? Ya, siapa yang bisa menjelaskan? Ya, sekarang ibu ingin menanyakan 3 waktu yang dilarang untuk bertamu. Ya, silahkan angkat tangannya siapa yang bisa menjawab 3 waktu yang dilarang untuk bertamu. Nah, sekarang yang terakhir, siapa yang bisa mempraktekkan ke depan kelas? Nah, siapa yang berani maju ke depan kelas untuk mempraktekkan adab-adab bertamu sesuai dengan ajaran Islam? Ya, silakan siapa yang berani maju ke depan? Iya, Ananda Khatami. Silakan Ananda Khatami maju ke depan untuk mempraktekkan adab-adab dalam bertamu. Baiklah anak-anak, setelah Ananda Khatami tadi mempraktekkan adab bertamu, mari kita bersama-sama menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini tentang materi adab bertamu. Baiklah anak-anak, ibu akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Bertamu adalah salah satu cara menyambung tali persaudaraan yang dianjurkan oleh Islam. Dalam bertamu kita harus memperhatikan adab-adab yang harus kita jalankan agar sesuai dengan syariat Islam. Nah, demikian tadi anak-anak kesimpulan pelajaran kita pada hari ini tentang materi adab bertamu. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan mengamalkannya. Baiklah anak-anak, ibu akan membagikan soal untuk kalian semua. Silahkan kalian jawab soal-soal yang ibu berikan. Baiklah anak-anak, demikianlah tadi pelajaran kita tentang materi adab bertamu. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari materi ini, kalian dapat mengetahui adab-adab dalam bertamu dan dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, marilah sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.